Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya akan mengulas secara singkat mengenai persepuluhan. Persepuluhan dalam Alkitab harus dipahami, dimengerti dalam kerangka relasi perjanjian antara Tuhan Allah dan umat pilihannya. Bukan sekedar sebagai kewajiban finansial, di mana kita memberi persembahan persepuluhan itu kepada gereja lokal kita. Tindakan Abraham yang memberikan 1/10 kepada Melkisedek, Raja Salem, yang ditulis di dalam Kejadian pasal 14 ayat 18 sampai 20, menunjukkan bahwa persepuluhan lahir sebagai respon imannya dan rasa syukurnya atas keselamatan dan pemeliharaan Allah. Khususnya dalam konteks waktu itu kemenangan melawan raja-raja yang menawan Lot. Dalam tindakan ini, kita tahu bahwa itu bukan karena hukum Taurat. Karena hukum Taurat belum ada dituliskan dan diberikan kepada bangsa Israel atau kepada Abraham. Tetapi ajaran, sikap, dan tindakan itu telah mewujud pada kehidupan Abraham. Dorongan kesalehan yang mengakui bahwa Tuhan Allah sebagai sumber segala berkat menjadi dasar yang kuat dan kokoh di dalam pengajaran dan praktek persepuluhan. Ini juga merupakan pengakuan yang konkret atas Allah yang berdaulat atas seluruh aspek kehidupan Abraham dan seluruh keberadaan yang dimilikinya, harta bendanya. Dalam kisah Yakub dituliskan persepuluhan sebagai bagian dari komitmen perjanjian pribadi dengan Tuhan Allah. Narasi itu ada di dalam Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Yakub bernazar untuk memberikan 1/10 dari segala yang diterima dari Allah. Nazar ini sebagai ekspresi iman yang masih bertumbuh, namun sudah menunjukkan kesadaran bahwa hidup kita sepenuhnya bergantung kepada Allah Tritunggal, Allah yang hidup dan yang menghidupkan. Karena itu persepuluhan di sini mencerminkan iman yang aktif, yang mengaitkan berkat material yang kita terima dengan panggilan rohani. Sedangkan di dalam hukum Taurat yang kita bisa baca dari Imamat dan Kitab Bilangan, di dalamnya persepuluhan dilembagakan secara jelas sebagai milik Tuhan. Jadi kalau Abraham dan Yakub memberikan persepuluhan secara personal, secara individu, karena memang belum ada secara lengkapnya komunitas umat Allah. Tetapi karena sudah ada komunitas umat Allah, progressive understanding mengenai persepuluhan pun menjadi lebih mendasar, menguat, dan tidak bersifat individu, tetapi bersifat komunal. Karena itu persepuluhan dilembagakan secara jelas, dan persepuluhan itu milik Tuhan. Di dalam Imamat 27 ayat 30 dan Bilangan 18 ayat 21, dijelaskan bahwa persepuluhan dikhususkan bagi Tuhan Allah dan digunakan untuk menopang pelayanan kaum Lewi. Kita tahu bahwa kaum Lewi secara khusus diberikan tugas tanggung jawab untuk mengelola pelayanan di kemah suci di Bait Allah. Dan mereka, kaum Lewi, tidak mendapatkan tanah waris seperti suku-suku yang lain dari bangsa Israel. Mereka memang mendapat bagian kota-kota untuk pelayanan, tetapi mereka tidak mendapat tanah waris seperti suku-suku lain. Sedangkan pelayanan yang ada di kemah suci di antara orang Israel dan di Bait Allah, baik dalam perjalanan di padang gurun maupun di tanah perjanjian, yang menopang pelayanan kaum Lewi itu berasal dari Tuhan
melalui sepersepuluhan yang dikhususkan bagi Tuhan dari orang-orang Israel, dari suku-suku yang ada di bangsa Israel. Hal ini sebagai bukti bahwa Allah memelihara pelayanannya melalui ketaatan umatnya, bukan karena kebutuhan Allah, melainkan demi keteraturan kehidupan pelayanan. Kalau kita kaitkan dengan konteks sekarang, demi keteraturan gereja menata layani. Dan prinsip ini mempertegas adanya struktur ilahi dalam kehidupan umat Allah. Di dalam kitab Ulangan, diberikan dimensi pedagogis pengajaran dalam praktek persepuluhan. Khususnya dalam Ulangan pasal 14 ayat 22 sampai 23, di mana umat Allah diperintahkan untuk memberi 1/10 supaya mereka belajar takut akan Tuhan. Dalam hal ini, persepuluhan sebagai sarana pendidikan iman, melatih umat untuk hidup dalam ketergantungan kepada Allah. Pembentukan cara pandang Kristen, di mana ekonomi tidak berdiri netral, tetapi berada di bawah otoritas Allah Tritunggal. Saudara yang kekasih dalam Kristus, Nabi Maleaki menegur umat Israel, umat Allah, yang lalai dalam persepuluhan sebagai bentuk ketidaksetiaan perjanjian. Kita bisa baca dalam Maleaki 3 ayat 8 sampai 10. Namun, Tuhan Allah juga menjanjikan pemeliharaan bagi umat yang taat. Janji berkat ini bukan legitimasi teologi kemakmuran, melainkan jaminan pemeliharaan Allah, providensia Allah bagi umatnya. Bagian ini sebagai calling, panggilan untuk kejujuran iman dalam relasi antara ibadah dan kehidupan sehari-hari. Nah, yang menjadi banyak pembicaraan dan perdebatan ialah apakah kita sebagai orang Kristen di zaman ini masih memberikan persepuluhan. Mari kita telusuri apa yang diajarkan di dalam Perjanjian Baru. Tuhan Yesus tidak pernah meniadakan persepuluhan, tetapi mengoreksi motivasi dan orientasinya. Dalam Matius 23 ayat 23, Tuhan Yesus memberi penegasan bahwa persepuluhan tidak boleh mengabaikan keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Pengajaran Tuhan Yesus ini menjadi hal penting, bahwa kita menolak legalisme, bukan terhadap prinsip memberi, tetapi motivasi dan orientasinya. Karena ada orang yang menyatakan, aku sudah memberi persepuluhan, maka tidak perlu lagi memberi kepada yang lain dengan rasa adil, belas kasihan, dan kasih setia. Tidaklah demikian. Penegasannya bahwa di dalam etika kerajaan Allah, kita harus menyentuh hati dan struktur sosial sekaligus waktu memberi. Persepuluhan di pihak lain dan pemberian di pihak yang lain. Jadi keduanya berjalan bersamaan. Dalam Injil Lukas, di mana Rabi Lukas menunjukkan kepada kita bagaimana persepuluhan dapat kehilangan makna ketika dijadikan dasar pembenaran diri. Tentu ini tidak tepat karena kita dibenarkan di dalam Kristus oleh anugerah yang diterapkan oleh Roh Kudus, bukan karena kita memberi persepuluhan. Dalam Lukas 18 ayat 12, orang Farisi menyebut persepuluhannya sebagai bukti kesalehan. Sikap ini sebagai kesalehan palsu yang berpusat pada diri sendiri, antroposentris. Persepuluhan yang sejati harus lahir dari kerendahan hati dan kesadaran akan anugerah Allah. Selanjutnya, dalam surat Ibrani, merupakan surat bagi setiap orang percaya yang ada di tempat diaspora, memberikan kepada kita refleksi teologis yang lebih mendalam tentang persepuluhan yang mengaitkan dengan imamat Melkisedek. Perikop pada Ibrani pasal 7 ayat 5-6 sebagai penegasan bahwa persepuluhan Abraham bersifat sukarela, bersifat rohani, dan melampaui hukum Musa. Ini dimaknai sebagai simbol pengakuan dan supremasi Kristus sebagai imam besar yang sejati. Implikasinya ada dua. Ajaran persepuluhan adalah pengakuan akan kedaulatan Allah Tritunggal atas seluruh kehidupan. Mazmur 24 ayat 1 menegaskan bahwa bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. Memberi adalah pengakuan bahwa manusia hanyalah pengelola, bukan pemilik mutlak. Hal ini juga berkaitan dengan prinsip
kedaulatan Allah yang menyeluruh, yang tidak membiarkan satupun aspek hidup berada di luar pemerintahannya. Implikasi yang kedua, keterkaitan erat antara ibadah dan keadilan. Dalam 2 Korintus 9 ayat 6-7, Rasul Paulus menekankan pemberian dengan sukarela dan penuh sukacita. Teks ini sebagai panggilan untuk memberi dari hati yang dibaharui oleh Injil. Karena itu persepuluhan harus berdampak sosial, menopang kehidupan bergereja, dan menjadi sarana kesaksian di tengah dunia ini. Dalam konteks gereja masa kini, persepuluhan perlu diajarkan sebagai disiplin rohani, bukan sekedar kewajiban administratif. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32-35 menunjukkan semangat berbagi dalam gereja mula-mula. Praktik ini sebagai buah kasih persaudaraan Kristen dan sebagai wujud nyata gereja sebagai organisme hidup yang bekerja bagi kemuliaan Allah. Bagi orang Kristen saat ini, persepuluhan dapat dijalani sebagai praktik memberi yang terencana, bertanggung jawab, dan penuh syukur. Memberi adalah bagian dari ketaatan iman yang konkret. Sebagai orang percaya, menghadirkan kerajaan Allah secara nyata melalui pengelolaan harta yang kudus dan yang bertanggung jawab. Simpulannya, tidak ada larangan atau pembatalan dari Tuhan untuk penyelenggaraan pelaksanaan persepuluhan. Silakan setiap orang Kristen dan gereja Tuhan menyelenggarakan persepuluhan sebagai komitmen, rasa syukur, dan pernyataan iman kepada Tuhan. Yang kedua, tidak pernah Tuhan membatalkan dan meniadakan pengajaran yang sudah ada di dalam perjanjian lama dan diteruskan dalam perjanjian baru dan dilaksanakan oleh gereja mula-mula. Semuanya dalam satu kesatuan pengertian sehingga persepuluhan tetap dilaksanakan, pemberian dengan belas kasihan serta rasa syukur tetap dikerjakan. Itu sebabnya kita di gereja ada persembahan tiap ibadah dan ada persepuluhan tiap bulan. Dan bisa diberikan per tahun, bisa diberikan per bulan, bisa diberikan per minggu. Tetapi itu berbeda dengan persembahan biasa. Atau itu juga dibedakan dengan persembahan belas kasihan atau membantu orang lain. Yang ketiga, ada kesatuan dan kesinambungan antara apa yang ditulis dalam perjanjian lama dan dijelaskan dan diajarkan dan dipraktekkan dengan apa yang diajarkan, dipraktekkan dalam perjanjian baru dan dijalankan, dipraktekkan, dan diajarkan dalam gereja Kristen sampai sekarang. Kiranya dengan ulasan yang singkat menolong kita untuk mengerti tentang persepuluhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.